Halo sahabat kekuatan pikiran semua. Pada kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan ini ya. Dua pertanyaan ini sama, yaitu mengenai spiritual. Saya jawab melalui video ini agar Anda yang belum tahu tentang spiritual menjadi tahu dan semakin memahami apa itu spiritual. Tenang, saya tidak membahas yang berat-berat tentang spiritual. Saya membahas yang ringan-ringan saja, yang sederhana-sederhana saja tentang spiritual ya. Oke, kita mulai. Spiritual. Mungkin Anda sudah sering mendengar tentang spiritual, tetapi Anda belum benar-benar memahami apa itu spiritual. Beberapa kali saya menjumpai orang yang berdebat mengenai definisi spiritual. Mengapa mereka berdebat? Ya, yang pasti karena perbedaan pendapat ya. Menurut saya, hal wajar jika terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi spiritual ini. Namun, tidak perlu berdebat lah ya. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi spiritual, itu berarti tidak ada definisi yang pasti mengenai spiritual ini. Jawabannya adalah ya, karena setiap orang itu unik. Setiap orang itu melakukan perjalanan dan mendapatkan pengalaman spiritual yang berbeda ya. Maka tidak heran jika satu orang dengan orang lainnya itu memiliki perbedaan definisi mengenai spiritual. Sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, ketika bicara mengenai spiritual itu berarti bicara mengenai pengalaman pribadi ya. Dan menurut saya Anda mesti mendalami mengenai spiritual ini, karena manfaatnya begitu menakjubkan untuk diri Anda dan untuk kehidupan Anda. Kalau menurut saya, secara sederhana, spiritual itu adalah sebuah pandangan yang bermakna dan luas, yang dapat menghasilkan perasaan positif seperti kedamaian, ketenangan, kekaguman, kepuasan, penerimaan, kebahagiaan, dan rasa syukur. Kemudian sekarang ciri-ciri orang spiritual itu bagaimana dan seperti apa? Yang tepat menurut saya pertanyaannya itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki kedewasaan spiritual ya. Orang yang memiliki kedewasaan spiritual itu yang pertama ciri-cirinya adalah memahami bahwa setiap orang itu unik. Orang yang memiliki kedewasaan atau dewasa secara spiritual memahami bahwa setiap orang itu adalah individu. Mereka tidak pernah memaksakan kehendaknya terhadap orang lain. Apa yang terbaik untuk mereka belum tentu itu terbaik untuk orang lain. Ketika mereka membantu orang lain, mereka tidak atas dasar kepentingan pribadi ya, namun lebih bagaimana orang lain itu bisa menemukan solusi sendiri yang pas dan sesuai buat dirinya orang yang dibantu itu. Yang kedua, orang yang dewasa secara spiritual itu adalah mereka menghormati dan menghargai agama orang lain. Fanatisme agama terkadang bisa membuat orang memiliki pandangan yang tidak luas terhadap agama, baik agamanya sendiri maupun orang lain, seperti menghina agama orang lain, memaksa orang lain untuk menganut agamanya. Namun orang yang dewasa secara spiritual, mereka memiliki pandangan luas tentang agama, sehingga mereka menghormati dan menghargai agama orang lain. Ciri-ciri orang dewasa secara spiritual yang ketiga, dalam kondisi apapun mereka tenang,
dan damai. Orang yang dewasa secara spiritual, mereka memiliki pandangan yang luas di setiap kondisi dan kejadian yang mereka alami, sehingga mereka sangat mudah untuk bisa merasa tenang dan damai. Yang keempat, mereka tidak mudah dipengaruhi. Hebatnya orang yang dewasa secara spiritual tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun ya, terutama oleh pikirannya sendiri. Seolah-olah mereka punya filter yang selalu aktif, bisa membedakan mana yang kelihatannya baik padahal tidak baik, dan mana yang benar-benar baik untuk kesejahteraan dirinya dan orang lain. Ciri-ciri orang yang memiliki kedewasaan spiritual yang kelima adalah mereka bahagia tanpa syarat. Mereka yang dewasa secara spiritual selalu bisa merasakan kebahagiaan tanpa syarat. Tidak tahu kenapa, yang namanya bahagia itu tanpa permisi ya. Masuk begitu saja dan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Dan mereka sangat mudah sekali untuk bersyukur. Oke, itulah 5 ciri-ciri orang yang memiliki kedewasaan atau orang yang dewasa secara spiritual. Namun maaf, saya jelaskan secara garis besarnya saja ya. Kalau saya jelaskan secara spesifik, bisa sangat panjang nanti ya. Dan saya yakin Anda sudah bisa memahaminya. Pertanyaannya sekarang, adakah salah satu ciri-ciri orang yang dewasa secara spiritual yang saya sampaikan tadi itu ada pada diri Anda sekarang? Jika ada, saya ucapkan selamat. Dan silahkan Anda asah lagi spiritualitas Anda sehingga Anda benar-benar memiliki kedewasaan tentang spiritual. Namun bagi Anda yang saat ini mungkin merasa belum ada sama sekali ciri-ciri orang yang dewasa secara spiritual yang saya sampaikan tadi, tenang saja ya. Minimal Anda sekarang ini sudah memiliki kesadaran tentang spiritual, sehingga jalan untuk memiliki kedewasaan spiritual semakin terbuka lebar untuk Anda. Oke, terima kasih. Saya Ali Ma'ruf. Salam kemudahan.